Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitat faruqi wal udzwan amma ba'du. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kayaknya ini malam terakhir saja ya, karena kalau mau belajar tentang rinci mengenai 17 upacara adat perkawinan Sunda, ini harus benar-benar segala sesuatunya dibukukan kembali. Sayang, buku yang Aki tulis itu sampai sekarang tidak ada arsipnya, apalagi buku yang aslinya tidak ada. Nah, maaf kemarin ada yang kelewat, jadi setelah kawin itu, sebelum sawer itu ada sungkem. Jadi ulangi ya, kalau ini versi Aki ya, karena bertanya. Yang pertama nenden omong, yang kedua nanyaan, yang ketiga ngalamar, yang keempat masinikeun, yang kelima adalah seserahan, yang keenam ngamandian, yang ketujuh adalah ngeyeuk seureuh, yang kedelapan adalah ngadangdanan itu merias ya, yang kesembilan akad, yang kesepuluh itu sungkem. Sekarang masih dipakai. Baru yang ke-11 itu sawer, yang ke-12 itu buka pintu, dan yang ke-13 itu adalah waplingku. Iya. Ya, waplingku begitu. Ada yang dipisah antara belum harupat dengan nincak nok dan pelepasan ya oleh merpati ada, terserah, hanya versi Aki itu. Nah sekarang setelah selesai huap lingkung, kita adalah resepsi atau bala kecerakan. Tidak jarang yang di gedung-gedung itu, biasanya di rumah saja ya, karena undangan juga jarang dari jauh, kebanyakan itu keluarga, tetangga yang dekat saja. Kalau sekarang kan yang di Sumatera juga diundang ke Jawa. Ongkosnya tinggi katanya dan lain sebagainya. Tapi Aki belum lihat budaya sekarang, budaya transfer. Harusnya yang tidak datang itu disediakan rekening begitu. Aki belum terbiasa, kecuali mungkin keluarga yang berkirim dan lain sebagainya. Nah, selesai hari H, ramai sampai sore dan lain sebagainya, putus dulu di situ. Baru setelah berikutnya ini ada munjungan. Kalau di Jawa kemarin Aki ketemu di Semarang, belum munjungan dulu tapi mulung mantu dulu. Ya terserah, tapi kalau di Jawa Barat itu munjungan lebih utama dulu kepada keluarga, orang tua, bawa ayam, bakakak dan lain sebagainya. Pulangnya itu biasanya diberi alat-alat rumah tangga untuk bekal mereka ya. Itu tentang munjungan. Munjungan merupakan ke-16 di Aki ya. Dan yang terakhir adalah numas. Numas itu ditanya kepada si pengantinnya itu oleh orang tua. Nyai sudah selesai pengantinan, tapi tidak seperti yang ditanya di pesawat mau mendarat itu ya. Dan istilah randra bengsrat itu tetap sampai sekarang juga masih ada. Nah, numas ini adalah membeli hati kepada orang tuanya atau kepada pengantinnya telah selesai meladeni suami secara hubungan badan atau secara seksual lah begitu ya, sehingga keperawanannya sudah dapat, makanya ditumas istilahnya. Ya, ditumas itu dengan apa? Biasanya dengan alat-alat untuk ngukus, bukan kukus, yaitu dari dulu ada seeng ya, seeng langseng begitu, yang ke atas itu dari tembaga, harganya juga begitu mahal ya. Kemudian ada kukusannya, ada lain sebagainya selengkapnya, termasuk adalah hihi dan lain sebagainya, itu adalah numas. Numas
di versi Aki itu adalah versi terakhir. Versi terakhir. Sebelum kadang-kadang sebelumnya ada yang belum mantu ya. Itu saja. Jadi demikian, sekali lagi Aki menulis itu ada yang dimasukkan, ada yang dikurangi sesuai dengan versi baru Aki gitu. Jadi kan kalau penelitian kita di sekolah ya harus ada temuan baru itu kan. Apa menurut Anda kan kesimpulannya seperti itu ya. Dan beberapa Aki membuat sawer yang baru, tentu saja sawer baru itu ada di isinya adalah pesan KB. Tidak hanya sekedar pesan-pesan yang disebutkan misalnya ujung ulah kumpe lamun aya lahanampe ulak arek apa epe habak pelakan ku sampe gitu. Aya mah loba budak mah ulah budak mah teu kudu loba. Da lain wajib hukumna gitu kan ya. Saeutik tapi kabina gitu tulisna teh ibu bapak sehat sejahtera seperti itulah. Seperti itu yang Aki buatkan. Juga ada beberapa pesan, Aki juga membuat pesan-pesan baru di dalam tulisan itu ya. Jadi ada penelitian kemudian dikembangkan. Itu saja Aki, sehingga Aki pada saat pertemuan dengan Profesor Santoso S. Hamijoyo dan dengan semua gitu lah ya. Cuman sekarang ini jadi begini, ada beberapa catatan. Misalnya di Sungkem ya. Sungkem itu sekarang ngomong sendiri. Sebetulnya bagus, kejiwai juga ya. Tapi antara apa yang diucapkan dengan gerakan dan peresapan hati itu rada sedikit cawerang begitu. Cawerang itu ngambang begitu. Beda yang dengan dibacakan oleh siapa? Oleh pembawa acara atau oleh Lulugu gitu ya. Lulugu Sungkem. Dia itu benar-benar meresapi rangkulan kepada orang tua. Dia tidak berbicara, tapi dengan bicara bahasa budaya yang dibacakan oleh Lulugu itu sangat meresap. Makanya Aki kemarin agak uring-uringan. Di sini ada kekurangan satu ya. Kenapa? Ini kan tamunya juga orang Sunda, dekat lagi, satu kecamatan datang ke sini. Kok pembawa acaranya pakai bahasa Indonesia? Kemudian cara menyambutnya, cara penyambutan gereja, kata Aki begitu. Bukan berarti Aki tidak boleh pengembangan bahasa itu. Tapi jangan yang prinsip-prinsip, yang sakral-sakralnya diganti gitulah maksud Aki itu. Kita lihat, mohon maaf ya. Ini contoh buat kita. Aki melihat Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia kita, itu 3 kali mengawinkan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga kalau tidak salah. Atau 2-3 ya. Tiga-tiganya ya. 10 tahun ini 3-tiganya. Lihatlah, pembawa acara di upacara perkawinan itu pakai bahasa Jawa semua. Padahal di situ ada duta besar, ada orang luar negeri, ada orang Indonesia yang tidak ngerti bahasa Jawa. Gak apa-apa karena itu budayanya. Hanya baru diterjemahkan oleh siapa? Oleh media sosial, oleh siapa lagi? Oleh para wartawan, oleh reporter, itu masuk ke TV dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan itu. Begitu. Nah, mari kita pertahankan bagi yang akan mempertahankan. Sedangkan perbedaan budaya kita saling menghargai. Sekali lagi, Aki diajak Ibu Sri Asnawi, Pak Asnawi, istrinya Ibu Sriyati, pegawai BKKBN ya, ibunya Ica, itu ke Lampung menyerahkan adanya Ica ya ke sana. Aki pakai pesawat, Aki diongkosin, diberi hotel di sana. Datang ke sana Aki nggak boleh menyerahkan karena adat Lampung itu apabila wanita Lampung akan dilamar oleh luar Lampung, si laki-lakinya harus menjadi warga Lampung dulu, di-adopt oleh salah seorang keluarga. Itu sudah di-adopt katanya sebulan yang lalu. Jadi yang menyerahkan itu siapa? Adalah si yang menjadi orang tua angkat begitulah seperti itu. Jadi Aki nggak berfungsi. Hanya kebetulan saat itu ya bukan kebetulan.
Jadi si mertuanya itu adalah tokoh adat yang juga anggota DPR MPR. Jadi paham tentang budaya masing-masing sehingga sebelum diakadkan dengan hanya 1-2 ucap Aki menyerahkan dari Jawa Barat. Diberi kesempatan. Nggak lama, 5 menit juga enggak. Paling 3 menit. Yang penting Aki puas. Tadinya Aki mau pulang, pundung Akinya. Dari sana mutung Aki. Apa jauh-jauh. Malu sama Bu Suryati. Bu Suryati juga tidak ngerti bahwa kayaknya seperti itu. Disangkanya kita seserahan-seserahan lagi. Itulah budaya. Tapi mari kita saling menghargai, mari kita kembangkan. Kata Pak siapa? Kata Pak Direktur Kespro, Pak Marianus, dia itu adalah waktu membahas Jaipongan perlu dikembangkan. Itu adalah budaya bangsa yang mendunia. Tapi sekarang katanya kalah sama dangdut. Ya dangdut ongko lah. Ya jadi ini ongko. Begitulah tata krama 17 rangkaian upacara adat perkawinan Sunda. Kurang lebihnya Aki mohon maaf. Kalau tidak sama nggak apa-apa. Ya, justru perbedaan yang akan menjadikan kita lebih maju. Begitu asal tidak ada dendam di antara kita. Tidak ada saling menghujat dan lain sebagainya. Tapi kita tahu dasarnya, mari kita kembangkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.